Selamat pagi teman-teman, selamat jumpa lagi di channel YouTube kami. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan sedikit trik atau metode yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Oke, jadi trik dan metode ini membantu anak-anak, khususnya anak-anak SD, dalam mengerjakan perkalian dan pembagian. Oke. Perkalian dan pembagian yang saya maksudkan saat ini pada video ini adalah perkalian dan pembagian yang menggunakan sedikit metode jari matika. Oke, jari matika. Teman-teman belajar pasti sudah kenal tentang metode jari matika. Kalau yang sering nonton YouTube atau sering baca-baca buku tentang pengembangan metode-metode belajar matematika, pasti sudah tahu tentang metode jari matika. Nah, jadi metode jari matika ini adalah metode belajar matematika dengan menggunakan ke-10 jari kita. Nah, jadi ke-10 jari kita ini digunakan dalam pembelajaran matematika. Kalau dalam metode dasar dari jari matika ini, yang dasarnya itu adalah kita menjelaskan tentang satuan dan juga puluhan. Nah, tetapi yang mau saya jelaskan pada kesempatan ini adalah sedikit agak berbeda, tapi memang tetap menggunakan jari-jari kita, tetapi agak sedikit berbeda dengan metode jari matika yang sudah ada di channel-channel YouTube lain. Nah, mungkin ini sangat sederhana, tetapi mungkin jarang digunakan oleh sahabat-sahabat belajar di rumah. Memang metode ini adalah metode-metode yang bisa digunakan untuk belajar di rumah dan membantu anak-anak untuk memahami lebih cepat lagi dalam mengerjakan soal-soal matematika yang ada kaitannya dengan perkalian dan pembagian. Oke. Kembali lagi pada metode sederhana ini atau trik sederhana ini, yang mau saya jelaskan di sini adalah bukan lagi tentang satuan dan puluhan pada metode jari matika, tetapi kita lebih memperhatikan tentang perkalian, yaitu penjumlahan berulang. Oke. Penjumlahan berulang. Nah, jadi trik yang mau saya bagikan ini, yang saya ambil sedikit dari metode jari matika ini adalah dasarnya adalah penjumlahan berulang. Nah, boleh saya katakan kalau prinsip saya, perkalian dan pembagian ini adalah kakak beradik. Ketika anak-anak atau siapapun kita yang mau belajar tentang perkalian dan pembagian, ketika kita paham konsep perkalian, maka kita akan bisa mengerjakan konsep pembagian. Oke. Nah, konsep dasar dari perkalian ini sendiri adalah penjumlahan berulang. Nah, contoh 2 kali 2. 2 kali 2 itu artinya 2 sebanyak 2. Nah, sini kalau kita jumlahkan pasti tahu adalah 4. Nah, sekarang apa kaitannya dengan metode atau trik sederhana yang akan saya jelaskan sebentar tentang perkalian dan pembagian? Nah, ini adalah rahasia belajar untuk anak-anak yang ingin belajar cepat mengerjakan perkalian dan pembagian. Oke, mungkin banyak trik-trik yang lain yang bisa teman-teman temukan, tapi saya sedikit berbagi di channel ini agar perkalian dan pembagian itu jangan dijadikan sebagai pelajaran atau materi yang menakutkan, karena terkadang kita takut belajar matematika karena susah tentang perkalian dan juga susah tentang pembagian. Oke. Sebelum saya melanjutkan materi ini, saya melanjutkan penjelasan tentang trik sederhana yang saya turunkan dari metode jari matika ini. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel kami agar teman-teman sekalian tidak kehilangan atau ketinggalan informasi-informasi yang berkaitan dengan channel kami ini.
Ya. Ya, baik teman-teman. Jadi kita mulai dari yang pertama adalah perkalian. Oke. Perkalian tadi pada dasarnya adalah penjumlahan berulang. Nah, yang mau saya tekankan di sini dalam menggunakan trik mencuri sedikit trik metode jarimatika ini adalah teman-teman belajar harus bisa menghafal atau mengingat hasil perkalian dasar. Nah, hasil perkalian dasar yang saya maksud di sini adalah penjumlahan berulang ini pada perkalian dasar. Perkalian dasar ini adalah perkalian 1 sampai dengan perkalian 10. Nah, jadi dasar dari sebuah perkalian itu adalah ini, yaitu perkalian 1 sampai dengan 10. Nah, dalam trik atau metode yang saya jelaskan ini, teman-teman perlu mengetahui kelipatan atau penjumlahan berulang dari perkalian dasar. Contoh, mulai dari perkalian, kalau perkalian 1 kan gampang. Hasil dari perkalian 1 itu pasti adalah dasar dari angka-angka itu sendiri. Karena dikali 1 ya tetap hasilnya angka itu sendiri. Ya, saya mulai dari perkalian 2. Contoh, kalau dulu perkalian 2 dasarnya kita sering mengajarkan seperti ini. Perkalian 2, 1 kali 2 sama dengan 2. Dan anak-anak sering menghafal mulai dari 1 kali 2, 2. Nah, saya tuliskan dulu ini yang sering kita ajarkan. 2 kali 2, 2 kali 2, 4. Nah, 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. 6 kali 2. Oke, nah ini adalah perkalian-perkalian yang boleh saya katakan model-model lama. Memang bukan berarti perkalian ini tidak benar, ini adalah benar. Tetapi yang perlu kita tekankan di sini adalah konsep dari perkalian itu adalah penjumlahan berulang. 1 kali 2 yang artinya 1 kali angka 2. Kemudian 2 kali 2 yaitu 2 kali angka 2. Jadi konsepnya adalah penjumlahan berulang. Begitupun selanjutnya dari 3 kali 2 sampai dengan 10 kali 2. Artinya 2 itu sebanyak berapa yang diinginkan. Kalau 3 kali 2 berarti 2 itu sebanyak 3. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan hubungannya dengan metode atau trik yang akan saya bagikan kepada adik-adik dan teman-teman sekalian. Oke. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, lanjut. Sekarang coba teman-teman perhatikan. Jari kita ada 10. Nah, perkalian dasar tadi dari 1 sampai dengan 10. Ini hanya contoh saja. Ini hanya contoh perkalian 2. Nah, teman-teman bisa menggunakan satu persatu jari ini sampai 10, mengambil hasil penjumlahan berulang bagian belakang ini atau hasil dari perkalian 2 ini. Seperti ini, misalnya 2. Teman-teman harus ingat bahwa perkalian yang teman-teman pelajari saat ini adalah perkalian 2. Nah, oleh karena itu yang kalian harus ingat adalah kelipatan dari perkalian 2 ini, penjumlahan berulang dari angka 2 ini. Nah, jadi ini yang difokuskan. Teman-teman harus menghafal ini. Nah, misalnya seperti ini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, seperti itu. Jadi, 2 ini artinya perkalian 2 dikali 1. Hasilnya 2. Kemudian 2 dikali 2. Hasilnya itu ada 4. Jadi kita harus mengingat bahwa perkalian yang ada itu yang mau kita hafal itu adalah perkalian 2. Tapi kita menggunakan jari-jari kita dengan mengambil hasil bagian belakangnya. Nah, begitu pula dengan perkalian 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai dengan perkalian dasar 10. Jadi perkalian ini
yang mau saya bagikan hari ini triknya hanya berkaitan dengan perkalian dasar saja. Kalau di metode jari matika dasar yang sering teman-teman temukan di channel YouTube, di channel YouTube yang lain, mereka menggunakan satuan, menggunakan jari tapi angka satuan dan juga angka puluhan. Kalau yang ini agak beda. Nah, sekarang mungkin teman-teman merasa bahwa ini biasa-biasa saja. Kok kami juga sudah tahu bahwa kelipatan dari 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya hingga 20. Tetapi ini ada kaitannya dengan pembagian. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa perkalian dia itu adik kakak dengan pembagian. Ketika kita kenal atau ketahui perkalian, maka secara otomatis kita akan tahu tentang pembagian. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengerjakan soal pembagian yang sederhana berkaitan dengan trik atau metode jari matika ini tadi. Jari matika sederhana ini berkaitan dengan hasil perkalian tadi, penjumlahan berulang. Oke, sekarang teman-teman coba perhatikan, saya berikan contoh. Ini contoh 3 kali 2. Oke, 3 kali 2 tadi adalah 6. Kalian sudah menggunakan jari bahwa 3 kali 2 tadi adalah 6. Maka yang kalian perhatikan supaya kalian tahu perkalian mana yang kalian pilih, kalian harus perhatikan bagian kanan ini. Ya, bagian kanan ini. Kalau 3 kali 2 berarti perkalian yang teman-teman harus ketahui atau harus teman-teman ingat dalam mindset, dalam pikiran teman-teman adalah perkalian 2. Nah, di sini misalnya 3 kali 2. Maka teman-teman mengarahkan jari teman-teman dengan konsep perkalian 2 sebanyak 3 jari dengan mengingat hasil perkalian bagian belakang ini tadi, yaitu 2, 4, 6. Nah, kita temukan sekarang 6 itu terdapat di jari ketiga pada perkalian 2. Oke, sampai di sini teman-teman ada bayangan? Ya, saya rasa kalau teman-teman mencermati penjelasan saya, pasti teman-teman akan mengerti. Nah, sekali lagi contoh yang berikut. 4 kali 2. 4 kali 2. Sekali lagi, teman-teman harus ingat, perkalian yang kalian fokuskan adalah perkalian 2. Jari kalian sebanyak 4. Oke. Nah, oleh karena itu, teman-teman langsung saja 2, 4, 6, 8. Maka teman-teman langsung mendapatkan hasil 8. Ini memang sederhana. Bagi yang sudah tahu tentang ini, pasti merasa ini sederhana. Nah, sekarang apa kaitannya dengan pembagian? Oke, sekarang teman-teman harus perhatikan contoh. Ini kita masuk dalam pembagian ya. Masuk dalam pembagian. Contohnya 16 bagi 2. Oke, sekarang 16 dibagi dengan 2. Nah, teman-teman tidak perlu lagi pikir atau menggunakan lidi-lidi seperti zaman dahulu atau bagaimana. Nah, sekarang itu cara sederhananya adalah teman-teman perhatikan di bagian kanan ini. Nah, angka bagian kanan ini adalah perkalian 2. Nah, perkalian 2. Oleh karena itu, teman-teman diminta untuk mencari perkalian 2 yang hasilnya 16 dengan menggunakan jari dari teman-teman, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oke, sekarang 16 ini dia berhenti di jari ke-8 atau ada 8 jari. Setelah kalian melakukan perkalian 2, angka 16 ini berhenti di jari ke-8. Maka hasil dari 16 bagi 2 adalah 8. Nah, sampai di sini bisa mengerti? Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau belum paham, saya beri contoh lagi. Satu lagi. Contohnya 18 bagi 2. 18 bagi 2. Oke, kita fokuskan lagi pada perkalian 2 karena di sini adalah angka 2, berarti fokus perkalian yang kita cari di sini berkaitan dengan pembagian. Supaya kita tahu hasil pembagian ini, maka perkalian yang kita harus fokuskan adalah perkalian 2.
maka kita harus berani cari hasil perkalian 2 yang hasilnya 18. Mulai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Oke, ada 9 jari, berarti hasilnya adalah 9. Nah, ini hanya pada perkalian 2 saja. Tetapi teman-teman juga bisa mencoba pada perkalian 3 atau pada perkalian 4 sampai dengan perkalian 10. Oke, teman-teman. Teman-teman bisa latih di rumah berdasarkan contoh-contoh penjelasan yang sudah saya berikan tadi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa pada video penjelasan selanjutnya. Bye-bye. Selamat mencoba.